Ya, selamat siang, Mbak. Saya Sita selaku PACP Kabupaten Semarang. Tadi kan ada laporan dari Pak Muda setempat yaitu Bapak Sosok Mulyo adanya terkait dengan batu-batu lempang yang ditemukan oleh warga dan disimpan di balai desa Tenteng. Nah, untuk menjadikan sebuah sebuah rekomendasi cagar budaya itu kan diperlukan adanya keterangan yang sangat detail. Itu kan tadi sudah saya urus, sudah saya dokumentasikan seperti itu. Nah, tolong dijelaskan bagaimana kronologis penemuannya sampai penyerahan ke sini itu dulu kronologisnya seperti apa. Terima kasih Mbak Sita ya. Sekilas akan kami ceritakan asal-usul kenapa pemerintah desa waktu itu langsung mengumpulkan, menyimpan dan merawat batu lumpang yang ada di pemukiman warga masyarakat di Kendeng. Diawali waktu itu Desa Kendeng, ini kan pas lomba arsip ini di tingkat kecamatan, alhamdulillah Desa Kendeng juara 1. Terus masuk di kabupaten, alhamdulillah juga juara 1. Ketika kami akan masuk ke provinsi, arahan dari Dinas Arsip Kabupaten Semarang, mohon untuk desa ini kalau bisa mengumpulkan barang-barang kuno, barang-barang yang antik untuk dikumpulkan di desa sebagai galeri atau sebagai museum yang ada di desa. Namun pada waktu itu juga kami diarahkan untuk barang-barang kuno itu jangan asal, jangan barang kuno. Namun kalau bisa itu digali sejarahnya, sehingga nanti di situ ada barang kuno, terus kemudian ada sejarah baru, itu dinilai sebagai bahan arsip. Nah, kemudian kami menginformasikan kepada warga masyarakat kalau ada barang-barang kuno bisa berkoordinasi dengan pemerintah tempat, dalam ini mungkin Pak Kadis atau langsung ke pemerintah desa. Alhamdulillah pada waktu itu ada yang laporan bahwa di Dusun Miten waktu itu Pak Suwanto, Pak Kadisnya, melaporkan bahwa di sana ada warga yang menyimpan batu lumpang genteng. Nah, terus yang kedua pada waktu itu Pak Sujarwo, itu Kadis Kerajaan, bahwa di Dusun Kerajaan itu juga ada batu lumpang genteng yang diamankan oleh warga masyarakat. Kemudian kami langsung bersilaturahmi ke warga yang konon ceritanya itu menyimpan itu. Terus kami kami mohon izin kepada warga yang menyimpan itu untuk kami bawa ke balai desa. Alhamdulillah masyarakat proaktif, akhirnya lumpang genteng itu kami bawa ke Desa Genteng dan kami rawat sampai hari ini dan kami gunakan sebagai museum di Desa Genteng. Nah, dulu ceritanya itu di abad 9 kan ada dua tokoh yang di situ konon ceritanya berebut tanda batas wilayah. Nah, tanda batas wilayah itu di sana ada sungai. Terus kedua-duanya ini kan konon ceritanya juga sakti mandraguna. Nah, terus konon ceritanya bahwa setiap hari mereka itu saling mengadu kekuatan karena yaitu berebut kekuasaan tanda batas Desa Kendeng dengan desa sebelah. Namun dengan adanya itu sebetulnya sudah ada mediasi agar bisa dirembuk dengan baik, tanda batas itu bisa dirembuk dengan baik, namun mediasi itu masih berbuah gagal. Akhirnya karena ceritanya Ki Kebu Pelet itu adalah seorang satria dari Desa Genteng, itu kemudian menggaris tanda batas itu dari hulu sampai dengan hilir.
Nah, diawali dulu dari perbukitan. Nah, kemudian teken atau alat yang dibuat garis itu kan apa namanya, potongan kayu jati. Nah, kayu jati. Nah, kemudian digariskan dari apa namanya, titik dulu sampai hilir. Katanya waktu itu di perbukitan waktu beliau menancapkan tanda batas itu sampai sekarang menjadi nama sebuah pedusunan namanya Jati Teken. Ada wujudnya nggak sih? Ada, ini ada nih. Ini di sini ini ada jati. Nah ini. Nah, Terus ini yang kayu nah, kayu ini di sini. Ini gangkel jatinya itu di sini. Oh, berarti pohon kan? Pohonnya udah nggak ada, sekarang udah nggak ada. Nah, karena beliau ini apa namanya, seorang kesatria yang tirakatnya luar biasa pada waktu itu, akhirnya kan teken itu dibuat apa, kayu jati itu dibuat tekenan, maka di sana dinamakan jati teken. Jadi kayu jati dibuat tekenan untuk menggaris tanda batas. Makanya konon cerita juga, sehingga desa yang dibelah itu karena apa namanya, beliau itu membawa teken, akhirnya desa yang dilewati itu namanya desa Genteng. Artinya tekene kudu eneng, maksudnya seperti itu. Jadi Genteng itu tekene kudu eneng, maksudnya seperti itu. Nah, akhirnya kedua kubu ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa dilere. Saat konon ceritanya Mbah Bu Pelet ini pakai lumpang dan alu untuk sebagai alat pertempuran itu, terus yang tetangga sebelah itu memakai pesong. Berarti kekuatan antara lumpang dan pesong. Maka di sini banyak lumpang itu konon ceritanya, selain dulu juga apa namanya, mungkin ya waktu itu kemungkinan waktu itu ya dibuat untuk mutu dan untuk apa, merubah bentuk makanan yang ada di desa Genteng, kemungkinan seperti itu. Cuman karena banyaknya mungkin lumpang-lumpang di kala itu dan saking sektinya, maka mungkin itu bisa dibuat sebagai alat untuk peperangan. Akhirnya katanya itu saling apa namanya, adu argumen. Nah, cara bahasane umpamane kowe iso menangke sumbare sing mriko, sumbare sing banyang sebelah itu, nah kowe bakal tak anggap wong sekti didoyo. Nah, terus akhirnya Mbah Bu Pelet ini kan ngendika, gombal mugia. Nah, mosok kowe iso ngalahke, tak kowe bahasane. Makanya sekarang bukit yang dibuat apa namanya untuk adu mulut itu sekarang dinamakan si gombal. Saya itu berawal dari ucapan Tantanan kata. Nah, sampai hari ini untuk Jati Teken, untuk tonggak sejarahnya di sana, tonggak jatinya juga masih ada. Garis istilahnya garis sungai kecil itu juga masih ada. Berupa sungai. Iya, berupa sungai. Iya, garis berupa sungai. Jadi menjadi tanda batas dengan desa. Itu konon ceritanya seperti itu. Mungkin itu versi orang yang cerita seperti itu, mungkin versinya bapak ini. Tapi untuk versi yang lain sampai hari ini kami kan juga belum. Mungkin itu Pak. Jadi gini, pada prinsipnya itu sejarah itu adalah sejarah pitutur tradisi lisan dari masyarakat sekitar. Ini tadi kalau untuk sebuah pendataan, langkah dasar untuk data awal sebuah temuan arkeologis, yakni untuk batu lumpang tadi, kalau kami memberikannya adalah masih sebatas dugaan
cagar budaya. Jadi sebelum adanya penetapan oleh bupati, maka disebut dengan dugaan cagar budaya. Nah, terus apa itu berarti etnografi. Alat etnografi berarti dipakai untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat setempat di waktu dulu. Ya memang biasanya kalau untuk Watu Lumpang ataupun Lesung itu kan biasanya buat lotu. Kayak gitu. Kemungkinan kalau seperti itu kan berarti mereka bercocok tanamnya mungkin bisa padi atau jagung seperti itu. Pak Care, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti langkah awal dari masyarakat untuk mau memberikan laporan dan langkah baik dari pemerintah untuk mau menampung atau mengamankan sebuah temuan-temuan arkeologis itu nanti bisa menjadikan pioner untuk sebuah langkah pelestarian cagar budaya di Desa Kenteng khususnya dan di Kabupaten Semarang secara luas, secara umum. Tapi nanti mohon misalkan ada temuan yang lebih mungkin lebih tua lagi secara babagan sejarahnya atau lebih kekunoan yang menjadi kekhasan sini, nanti segera saja sampaikan ke Pamong Budaya setempat dan menjadi pendataan di Kabupaten Semarang. Terima kasih. Harapan kami semoga nanti barang-barang yang sudah diamankan walaupun posisi saat ini juga semoga nanti tetap dilegalkan menjadi bahan cagar budaya. Sehingga harapan kami ke depan cagar budaya yang ada di Genteng ini tidak hanya sekedar cagar budaya, namun nanti ada kelanjutan, bisa dirawat, bisa dilestarikan sehingga menjadi peninggalan anak cucu masyarakat Indonesia. Sehingga nanti kami dari desa bisa mengalokasikan anggaran merawat. Ya, terima kasih. Itu, Pak Care, matur nuwun, sedaya panjenengan. Kami